Ya semisal ini tinggi derajatnya, semisal kira-kira profesor mengatakan apa? Ya sebenarnya gini loh Bang, sebenarnya si Tuhan maka profesornya mengatakan sabar. Maka profesornya akan mengatakan tidak masuk akal. Tapi kenapa tetap kalian menjadi Kristen? Karena 1 Korintus 1 nomor 19, memang kecerdasan kami, kepintaran kami, keilmuan kami itu dihapuskan kalau berbicara mengenai agama kami. Kami tidak boleh menggunakan kecerdasan, kami kemudian tidak bisa menggunakan pemikiran kalau berbicara mengenai kekristenan kami. Kami hanya bisa berbicara mengenai itu dogma, itu doktrin, yang penting ada Roh Kudus di dalam diri kami. Itu yang betul. Jadi kalau seorang profesor aja lumpuh, apalagi kalau jemaat-jemaat kayak kalian. Karena itu seruan. 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 11 nomor 19, itu data di dalam kitab suci, saudara. Lanjut teman-teman, saya ibadah sejarah 10-15 menit. Silakan. Ya, nangis dulu, please. Kok nangis? Kenapa Bang? Nggak usah nangis Bang. Cemen amat. Enggak, kenapa nangis? Kamu yang buat dia nangis Bang. Bang Kris yang nangis. Kenapa aku nangis sih? Ya, saya sapa dulu Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kembali. Tadi aku udah menyapa, Kang. Silakan. Nggak boleh dong bisa bilang assalamualaikum ke non muslim, nggak boleh itu. Mama saya bilang itu. Ke saudara muslim saya. Sedikit. Lanjut, Dinda Alif. Nanti di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 itu jangankan pengetahuan kita sebagai makhluk, di dalam pengajaran 2 Korintus 10 nomor 5 ya, pengetahuan dan ketinggian daripada kemahatauan Tuhan saja itu dilenyapkan, dirubuhkan oleh konsep kekristenan ini. Jadi pengetahuan Tuhan itu dilenyapkan. Tuhan pun ilmunya lenyap, digiring menuju kepada iman, kepercayaan, keyakinan kepada Kristus. Semua hilang, pengetahuan hilang, kecerdasan hilang, pikiran hilang. Dan itu bukan hanya pikiran dan pengetahuan manusia, pengetahuan Tuhan pun dihilangkan demi untuk menaklukkan orang kepada Kristus. Itu data. Sholat dulu. Itu 2 Korintus 10 nomor 5 ya, silakan Dinda. Itu ditegaskan di situ. Jangankan manusia ditolol-tololin, Tuhan aja ditolol-tololin di situ. Silakan. Insya Allah. Mantap. Betul. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, silakan dilanjut ditanggapi dulu oleh teman Kristen. Aku baru kembali, Afwan di sini baru selesai maghrib. Ya, si Krisnya kabur. Bang Immanuel mau melanjutkan, silahkan Bang Immanuel. Aku sama Jayadi ini, Jaya Dim ini Muslim apa Kristen? Kalau si Gary mah bukan Kristen, dia mah Katolik. Oke, aku mau nanya sama Bang Alif ini. Datang-datang nanya, bukannya salam kayak apa kayak ngehe lu buat citak lu. Selamat apa nih sore? Malam ngehe. Bang Alif, Pak Ustadz. Siap, Pak Ustadz ya. Siap, selamat sore. Aku nanya nih Bang, aku yang logis saja. Gini kan Bang, kan sering kan umat Kristen mendengar. Udah panggil nama enggak Pak? Oke Bang. Sering kan orang umat-umat teman-teman Muslim sering membuat stigma negatif tentang Paulus dengan mengatakan tanda kutip Paulus rasul palsu. Kan begitu kenyataannya kan. Sekarang yang saya tanya sama abang gini Bang ya, logika berpikirlah. Apa sih untungnya apa sih untungnya Paulus ini mau menjadi rasul palsu? Satu, motivasi dia apa? Harta ya dia nggak punya. Enggak, si Paulus ini terus terang dia kekurangan tahta. Dia ini orang susah, nomaden, berpindah tempat.
Bahkan beberapa kali hidupnya terancam, beberapa kali menghadapi mahkamah agama atau Sanhedrin. Bahkan hidupnya berakhir di penjara. Kan gitu. Jadi motivasi dia ini apa? Mau menjadi rasul palsu, tanda kutip ya. Nah, jika saya mengcompare nih ya apa Suryadi, kalau kita mengcompare dengan Nabi Abang ini, dia punya harta, punya tata, wanita. Coba Abang terangkan. Saya jawab dulu Dinda. Oh ya, Bang Juma. Saya jawab Dinda Lip. 3 menit. Silakan Bang Juma. Iya, jadi gini saudara. Dalam kaidah kekristenan, iblis itu tadinya malaikat. Jaringanku kayaknya putus-putus ya. Cek. Jadi malaikat itu makhluk yang tidak ada lagi susah. Karena dia tidak terikat kemudian hal-hal yang bersifat biologis. Itu tadinya malaikat. Lalu apa motivasinya kemudian dia menjadi iblis? Dia sudah dikatakan akan masuk neraka, tetap aja kemudian dia mau jadi iblis, jadi pembangkang. Begitulah Paulus. Jadi jangan Anda bermimpi, wah dia orang baik karena dia tidak. Iblis aja nih, tadinya malaikat, mau untuk masuk ke neraka. Yang penting dia bisa menyesatkan orang. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, jawabannya sederhana. Apa motivasi Paulus? Ya neraka, pingin kali dia masuk neraka. Sama seperti iblis pingin kali masuk neraka. Gitu jawabannya, silakan. Mantap, keren. Oh begitu. Ya udahlah kalau memang itu versi Bang Juma. Aku sebenarnya mau pingin diskusi sama Bang Ardiansa nih. Ada diskusi saya yang terputus Ya. tentang dia pernah menjelaskan plural of majesty, tapi nggak ada Bang Ardiansa ya. Next lah tuh. Udah aku turun dulu Bang ya. Alah. Ada urusan. Lanjut Oke, lanjut dulu, thank you. kita majuin materinya. Majuin dulu Bang, majuin Nah, dulu ini ya. aku sebenarnya Maaf ada tadi diskusi yang hilang terputus sama suaranya Bang sedikit. Ardiansa. Ini dia pernah mengatakan tentang plural of majesty gitu. Nah, aku minta penjelasan aja. Maksudnya biar tahu urutan kronologinya bagaimana. Maksudnya hanya saya Bang Ardian saya tahu gimana. Nanti kalau saya ulang lagi dari awal ya ribet juga. Oke, next aja Bang ya. Aku turun dulu Bang. Aku lagi mau pulang dulu. Jangan diulang. Oh, ya sudah, oke lah. Siap. Oke, ya Nadia next ya. Thank you ya. Oke, terima kasih. Baik. Kalau gitu, saya izin membaca salah satu ayat Al-Quran dulu ya. Di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din sukhrufal qauli gururo al-ayah. Yang terjemahnya, demikianlah Allah berfirman di situ, demikianlah kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh yang terdiri atas setan-setan berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Jadi memang ajaran para nabi itu selalu memiliki musuh, memiliki lawan dari ajarannya. Bagaimana di situ adalah dari kalangan jin dan manusia, mereka saling membisikkan. Tujuannya apa? Ya untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Nah, kita bahas nih, kalau masuk tadi mempertanyakan Paulus, kan gitu ya, mempertanyakan Paulus. Pertanyaannya, apakah Paulus dipengaruhi oleh iblis? Nah, berdasarkan pengakuan Paulus sendiri, di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengaku dihinggapi oleh si iblis. Yang kalimatnya adalah ada duri dalam daging. Di dalam diri Paulus ada, dia dipengaruhi oleh si iblis. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan bahkan sampai 3 kali doanya tidak dikabulkan. Tetap si iblis itu bersemayam dalam diri Paulus. Itu pengakuan dari Paulus. Nah, kalau sudah Tuhan yang mengizinkan iblis bersemayam di dalam diri seseorang, bagaimana ketika kita melihat kitab di dalam perjanjian lama, itu merujuk kepada siapa? Contoh 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Ternyata itu memang mempengaruhi atau yang dilakukan oleh nabi palsu, atau pengajar palsu, atau rasul palsu. Nah itu tadi ya, saya meneruskan narasi apa yang disampaikan oleh guru kami, dan ini sebagai bahasan lanjutannya. Di sini sudah ada Kristen yang berdekat, soalnya tadi yang bertanya juga sudah nggak ada.
Oke Bang, ini pertanyaan saya Bang. Ya. Yesus ini kan manusia, saya tahu dia manusia Bang. Tapi manusia ini kok aneh kali gitu. Anehnya Bang, aku jelaskan. Manusia ini bisa menghidupkan orang mati. Manusia ini bisa menyembuhkan orang buta. Bahkan yang mati kambing pun bisa sembuh. Terus dia ini kok bisa mati udah 3 hari, kok bisa bangun? Bisa dijelaskan itu Bang? Ya. Sangat bisa dijelaskan. Sangat Silakan. bisa dijelaskan. Pertama saya pakai perspektif Islam dulu, Boleh, terserah Bang. boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke dalam penjelasan kitab Anda ya, saya pakai dalam perspektif Islam dulu. Kalau di dalam Islam itu tertulis di dalam surah Ali Imran ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim wa rasulan ila bani Israil, bahwa dia itu sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang kepada kalian semua dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan, dari pencipta untuk kalian semua. Ani akhluqul minat ini kahyatit thair, bahwa dia itu bisa membuat sebuah burung lalu dari tanah liat ditiupkan maka dia jadi. Atas biidnillah, atas seizin Tuhan. Mukjizat yang dia lakukan atas izin Allah, atas seizin Tuhan dia buat. Lalu dia menghidupkan yang mati atas seizin Tuhan. Yang hebat di situ adalah Tuhannya. Dia hanya sebagai perantara untuk melakukan keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat. Tentu yang maha hebat itu adalah Tuhan yang mengizinkan atas perbuatannya. Sebagaimana kisah Nabi Musa ketika dia membelah lautan, bukan Nabi Musanya yang hebat. Nabi Musa hanya memukul dengan tongkatnya lautan itu sehingga terbelah menjadi 2. Apakah Anda akan mengatakan Nabi Musa begitu hebat? Lautan yang begitu dalam bisa dibelah sehingga dia bisa jalan ke dasarnya. Bukan Nabi Musa yang hebat, tapi Tuhannya, dia hanya perantara. Itu yang disebut mukjizat. Sebagaimana juga Yesus tadi yang kau sebutkan. Nah, itu kalau dalam Al-Quran. Bagaimana kalau dalam kitab Kristen? Saya buka di dalam KPR, kitab Kisah 2 nomor 22. Memang pengumuman ini berlaku hanya untuk Bani Israel. Makanya banyak orang-orang di luar Bani Israel itu tidak ngerti. Saya buka ya, ini khutbah Petrus. Kata Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, Bang Sandi bukan orang Israel tidak hai. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi dia itu melakukan mukjizat, melakukan perkara keajaiban, bukan dianya yang hebat. Yang mengutus dia itu yang hebat. Dia hanya sebagai perantara. Iya, aku yang tahu bukan ditugaskan dia oleh yang Tuhan. aku tahu bukan dia yang hebat karena itu kan atas izin atau kuasa aja yang dia gunakan gitu. Pertanyaan saya, kok bisa dia udah mati? Kalau udah mati walaupun ada kuasa, itu kan kuasa kan mati juga gitu. Kok bisa hidup kembali? Itu pertanyaan saya, Bang. Maksudnya apa? Nah, pertanyaan saya, ini kan Dibangkitkan. Iya, dibangkitkan. Kita buka lagi ayatnya. Kita buka lagi ayatnya. Di dalam kitab Anda masih di pasal yang sama. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah, yang dibangkitkan Allah. Yang hebat yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Yang membangkitkan. KPR 2 Kisah 2 nomor 32. Tadi kan 22, sekarang 32-nya. Di situ tertulis, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yang hebat itu yang membangkitkannya, bukan yang dibangkitkannya. Jadi tolonglah teman-teman Kristen, bahwa kesampingkan dulu coba ketika membaca Bible, atau mungkin ini jarang dibaca di gereja atau jarang diajarkan. Ini kalau sudah mati 3 hari gitu, ini termasuk orang mati apa orang mati yang bangun dari kematian itu? Itu pertanyaan saya, Bang. Yang kita bahas, Bang, tentang siapa yang maha hebat. Siapa yang kalau maha hebat, bukan aku tidak mengatakan Yesus ini hebat, Bang. Tidak. Ya sudah.
Makanya apa yang sekarang yang jadi titik berat buat Anda di sini pembahasannya? Itulah tadi yang kukatakan, Bang. Apa? Yesus kan, kok bisa dia udah mati, kok bisa hidup kembali? Memangnya orang yang mati tidak bisa hidup kembali? Ini pertanyaan saya, ini termasuk mayat yang mati yang hidup kembali, apa manusia yang mati terus hidup seutuhnya manusia lagi gitu? Baik. Begini Bang ya, kalau saya ambil dari sebagai Muslim dulu, di dalam keimanan umat Islam, dia itu belum wafat. Itu dulu yang perlu digarisbawahi. Beliau terangkat ke langit, selamat dari pembunuhan dan penyaliban yang dilakukan oleh tentara Romawi atau imam-imam waktu itu yang mereka lakukan ya. Nah, sekarang ketika Anda membahas tentang, kita baca dalam kitab Anda, banyak orang-orang yang mati hidup kembali itu ada. Itu ada, bukan hanya Yesus. Bahkan Yesus contoh ketika dia menghidupkan Lazarus. Ya kan, menghidupkan Lazarus. Dia berdoa, dia bersyukur kepada Tuhannya karena dia selalu didengar ucapannya sehingga Lazarus itu bangkit kembali. Lah, Lazarus juga bangkit. Lazarus juga bangkit. Kemana Lazarus? Setelah dia bangkit. Padahal dia baru berapa hari dia mati. Dia masih utuh jasadnya. Lazarus juga bangkit kembali. Tidak dikisahkan dia mati lagi. Kemana Lazarus? Sudah ada orang yang bangkit kembali sebelum Yesus. Yang kita bahas adalah titik beratkan bukan tentang kehebatan Yesusnya, tetapi kehebatan Sang Maha Kuasa yang mengutus Yesus. Jangan dibikin rumit di sini. Berarti yang mati ini, yang sudah mati ini berarti nggak dianggap mayat gitu? Ya mayat itu kan kalau mati, Bang. Iya, kalau tapi sudah ini hidup, mayat ini kok bisa hidup gitu, Bang? Ya berarti tidak mati lagi. Bukankah disebut mayat yang hidup? Kalau mayat yang hidup berarti dia nggak mikir lagi mayat. Gimana sih kau ini? Jangan gini loh, Sandi, tolong jangan kau terlalu rendahkan Yesusnya. Malah di sini terkesan kau ini merendahkan Yesus. Kalau orang sudah dibangkitkan oleh Tuhan, apalagi ini saya bilang tadi, saya pegang prinsip dulu di dalam Islam, beliau belum wafat. Dia sudah terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Kalau dalam kitab Anda, dia terangkat ke langit setelah mengalami kematian. Ambil poinnya sama, dia terangkat ke langit. Nah, di dalam kitab Anda menjelaskan tadi bahwa dia itu mati dan bangkit kembali. Sebenarnya orang mati dan bangkit kembali, itu di kitab Anda itu ada dikisahkan, bukan hanya Yesus. Bahkan Tabita juga ada yang dibangkitkan oleh Petrus kalau nggak salah di situ. Jadi tidak ada masalah di situ. Jadi apa yang mau kita bahas? Kau bilang malah mayat hidup, ya nggak bisa dong. Nggak bisa kayak gitu. Ya, janganlah. Nanti kesannya kau merendahkan Yesus. Bukan merendahkan gitu, biar tahu ini kepastian. Kalau memang yang bisa melakukan itu hanya orang yang benar-benar melakukan. Yang hebat itu yang membangkitkan, gitu. Bang. Yang hebat gitu. Itu membangkitkan. Yang membangkitkan Yesus itu yang hebat. Bukan bangkit sendiri, yang hebat itu yang membangkitkan Yesus. Ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus, terlebih dahulu Yesus berdoa. Dia menghadap ke atas, ke langit. Kemudian dia meminta, ya Bapakku. Dia memohon. Lebih hebat Bapak. Yesus gak bisa ngapa-ngapain. Lanjut Ustadz. Mantap. Ya itu, betul. Jadi tolong dipahami Sandi ya. Kita sudah bahas berkali-kali. Makanya selamat malam. Pernah di situ murid-muridnya mereka kaget karena lihat Yesus ini kalau kok bisa hidup kembali, kan mereka kan di situ kan merasa jangan gitu. Muter-muter di sini. Sandi, saya juga bisa menghidupkan. Sandi, saya juga bisa. Sok nanti mati sekarang. Saya hidupin. Oke. Lanjut yang lain aja. Oke. Nah, gitu dong. Salam sehat. Dulu. Itulah sebelum nanti ke Celsius ya. Saya tanggapi di sini dulu sedikit. Beginilah Sandi, itulah keambiguannya kitab Anda menarasikan. Padahal Yesus sendiri katanya di dalam kitab Anda dijelaskan, dia bangkit di hari yang ketiga. Kan gitu, bahwa Yesus itu akan disalib, akan mati, dan bangkit di hari yang ketiga. Mestinya murid-murid Yesus itu gelar karpet merah menyambut kebangkitan Yesus, bukan kaget. Inilah jadi nggak nyambungnya kisah Yesus.
Makanya kisah kebangkitan ini sulit untuk dibuktikan. Apalagi ketika kita buka di Matius 27 nomor 50 sampai 53. Itu bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi orang-orang kudus yang tidak terhitung jumlahnya, mereka bangkit dari kubur. Coba, ini logikanya tadi. Murid-murid Yesus kaget. Padahal baru 3 hari. Ini murid Yesus ini pikirannya kemana? Baru 3 hari dikabarkan Yesus itu akan mati, akan bangkit di hari yang ketiga. Mestinya murid Yesus itu persiapan menyambut kebangkitan Yesus. Bukan malah kaget. Mereka gelar karpet merah. Yesus akan bangkit di hari ketiga. Kita siapkan makan, gala dinner atau apa. Bukan. Ini malah kaget. Itu tandanya bahwa di situ dipertanyakan siapa sebenarnya. Atau ini hanyalah kisah yang dibuat-buat. Kan gitu logikanya. Yesus sudah menyampaikan. Yesus sudah mengajarkan. Baru 3 hari udah lupa kalau Yesusnya mau bangkit. Kok malah pada kaget, kan gitu. Oke? Nah, silakan kita lanjut. Tadi siapa itu? Celsius? Ya, Celsius. Oke, lanjut aja. Celsius, Bang Sandi di dulu. Ya, selamat malam, Bang. Abang dari Kristen apa Oten? Oten itu apa sih, Bos? Oh, Kristen. Maaf, ya? nggak tahu Oten itu apa. Saya Kristen. Ya, ya. Iya, tadi halo, ada yang mau ditanggapi? Ya, gini, saya mau baca tema ini ya. Baca tema yang terpampang di layar itu ya. Siapakah penyesat itu? Ya. Iya. Nah, siapakah penyesat itu? Ya, kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya pribadi ya. Maka jawabannya itu adalah penyesat itu adalah orang yang pernah tersesat. Itu jawaban saya. Iya. Tenang. Jadi gini, penyesat Bang, coba orang yang pernah tersesat. Bang Celsius, kita katakanlah di sini ada 45 derajat Celsius ya. Di sini bisa nggak kita katakan bahwa penyesat itu kita katakan sebagai antikris atau pengajarannya itu berlawanan dengan ajaran Yesus yang asli yang diutus untuk Bani Israel? Kira-kira setuju nggak? Kalau itu ya dirubah temanya. Sebentar dulu, ini makanya kita jangan merubah tema, ini kita bahas lebih lanjut. Enggak, ini kan pertanyaan toh. Pertanyaannya Bang, ini tema ini saya bikin hasil dari ilham yang saya dapat waktu saya mau ke Damsik. Jangan dirubah. Coba gini ya. Gini, coba saya baca dulu ya. Begini. 1 Yohanes 2 nomor 18. Perikopnya antikristus. Bunyinya, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Pengajaran antikristus berarti sama saja dengan pengajaran sesat. Anda setuju atau sepakat, Bang, di sini? Lantas siapa yang menjadi antikristus siapa? Nah, kita lanjutkan baca. Di 19-nya dikatakan, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Pengajaran sesat, pengajar antikristus itu berasal dari antara kita. Itu katanya, kitab Anda maksudnya. Siapa? Dalam artian di dalam internal itu sendiri. Iya, siapa dia? Oke. Nah, enggak ini bunyi ayatnya disepakati dulu. Ini ayat yang tertulis. Ya, antikristus ya, siapa? Anda setuju? Oke. Enggak, nah, saya tanya dulu sekarang Anda. jelas. Saya tanya dulu Anda. Saya tanya Pelan-pelan, jangan main loncat seperti ajaran gereja, tiba-tiba main doktrin kelar urusan. Bukan. Makanya kita runut. Iya, kita runut di sini pembahasannya. Lantas siapa yang antikristus gitu loh? Ya, ini mau dijelasin, kita sekarang Bang. cari. Diam dulu, mau dijelasin, diam dulu, Bang.
ciri-cirinya mereka berasal dari antara kita katanya. Berarti dari internal pengajaran Yesus itu sendiri yang menyesatkan ajaran Yesus. Kan gitu. Nah, mari kita lihat sekarang kronologis. Siapa dia? Iya, betul. Saya juga bertanya siapa dia? Orang dari internal kekristenan yang mengaku membawa nama Yesus, tetapi ternyata dia itu penyesat. Nggak jelas gitu loh narasinya itu. Antikristus itu siapa? Dari internal itu sendiri, Bang. Makanya internal sendiri itu siapa? Nah, mestinya Anda yang punya kitab punya jawabannya. Logikanya begitu. Karena ketika saya mau jelaskan perlahan, Anda malah bertanya terus. Sebenarnya di sini tugas Anda bahwa ajaran sesat. Oke, kalau gitu. Penyesat itu adalah antikristus. Nah, saya tanya, antikristus. Nah, iya dong. Antikristus itu kan berarti pengajaran Paulus, namanya antikristus. Dah. Kurang apa? Mari kita buktikan. Ayo. Udah dijawab malah ketawa. Narasi Anda itu nggak masuk akal, Bapak. Yang penyesat adalah antikristus. Saya tanya, siapa antikristus? Paulus pengajarannya, karena dia dirasuki oleh iblis. Ya, itu menurut pandangan Anda. Bukan, menurut Paulus. Paulus mengaku dirinya dirasuki oleh iblis. Itu loh. Oke, saya baca ya. Bener. Kok pandangan saya? Aduh, Mak. Nih, saya buka ya. Saya buka ya. Kalau menurut ini saya pengakuan itu Paulus. Antikristus itu adalah Anda. Loh, saya bukan internal Kristen, Pak. Kenapa nuduh ke kami? Anda antikristus itu. Halo, di situ dikatakan, ketika tadi Anda mempertanyakan disuruh berpikir, Anda nggak mau langsung suruh menyebut nama, makanya langsung aja saya sebut nama sebagai bahan edukasi, sebagai bahan sebuah pembahasan, oke? Tadi dikatakan mereka berasal dari antara kita, dari internal pengajaran itu sendiri yang akan menyesatkan banyak orang. Makanya kan Yesus mewanti-wanti, waspadalah terhadap penyesat, nabi palsu. Benar. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nggak usah, Anda nggak usah menjelaskan, Anda nggak ada ilmu. Nah sekarang pengakuan Paulus, kalau dirinya dirasuki oleh iblis, Anda setuju atau tidak? Celsius, gua paling gak suka loh orang lagi diskusi ketawa ketiwi, gua gak suka loh. Mending kalau berilmu. Bisa nggak lu fokus? Nggak, masalahnya kan kamu menarasikan diri kamu sendiri tanpa data. Saya lagi pakai data, justru dia ketawa ketiwi nggak jelas. Loh, dan saya tanya, oke, Celsius dibawa aja dulu. Celsius nggak ada ilmu, dibawa dulu aja. Nih, yang Kristen tolong jawab. Yang Kristen tolong jawab. Masuk setan, kemasukan setan bukan hanya Paulus. Ada yang kena apa juga kemasukan setan. Sihir makanya itu kan dari iblis juga. Nih, kita buka ya. Pedoman dengan situ, saudara-saudara. Kita buka. Nih, di sini dibahas. Nih kita buka ya. Nih, kata Paulus nih. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Ini dikatakan oleh dia nih ya. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus mengaku dirinya ada duri dalam daging, yang di situ adalah dalam penjelasannya sebagai iblis, dan di situ ada utusan iblis di dalam diri Paulus. Anda setuju nggak? Paulus dikocok iblis. Ya, dia dimasukkan dipengaruhi iblis itu. Paulus dikocok iblis. Sebentar, makanya istilahnya dia harus kuat menghadapi itu yang mempengaruhi dia. Makanya artinya ketika dia menulis surat, ketika dia menulis surat-surat, dia tidak lepas dari pengaruh iblis. Ini pengakuannya loh. Bukan pengaruh iblis, dia dipengaruhi iblis. Dia memberikan kebenaran firman Tuhan tentang kebenaran Yesus, tapi dipengaruhi oleh iblis-iblis yang dari luar. Itu maksudnya itu. Ada di dalam daging. Nih, sampai dia berkata tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Doa dia agar iblis mundur dikabulkan Tuhan nggak?
sampai 3 kali. Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dibiarkan iblis bersemayam di dalam Paulus. Artinya Paulus menulis surat ini tidak lepas dari pengaruh iblis, betul? Nggak ada. Dia menulis surat itu. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi setan selalu menggoda dia supaya ada duri dalam dia daging. melanjutkan tulisan-tulisan dia itu selalu dihantui oleh kekuatan iblis. Ada di dirinya itu ada iblis. Itu tetap dia menulis itu, artinya itu dia tetap menulis surat itu. Aduh, susah. Banyak iblis yang mempengaruhi dia, tetap dia menulis itu surat pertanyaannya, itu, Chris, pertanyaannya. Buktinya apa? Pengajarannya sampai sekarang kami ini nggak bisa diam. Chris, pertanyaannya, kenapa Paulus dikocok sama iblis? Pertanyaannya itu, jawab. Kita menarasikan dengan ayat itu. Kenapa saya tidak bisa mau menanggapi? Ya udah jawab dulu tuh. Tadi. Bukan tidak bisa menanggapi. Anda itu muter nggak jelas. Di sini Paulus, di sini Paulus di sini berdasarkan pengakuannya, Paulus dipengaruhi oleh iblis, betul? Baca dengan baik, dipengaruhi. Sampai 3 kali dia berdoa katanya. Baca dengan baik, dipengaruhi yang bagaimana dia di sini? Ada ini. Ya baca. Nah, emang iblis mempengaruhi apa? Nyuruh ibadah. Emang iblis nyuruh ibadah? Nggak mungkin lah. Iblis itu kan tugasnya menyesatkan. Di sini dikatakan nih, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Dikocok oleh iblis ini Paulus. Baca sampai selesai. Lah orang di sini yang kalau hanya satu ayat iya. Jadi saya tanya deh sama Anda, tugas iblis itu apa? Iblis yang bersemayam itu dalam seseorang tugasnya apa? Sebentar, Bang. Tugas iblis itu apa? Iblis itu apa? Menurut Yesus, iblis itu apa? Aduh. Itu iblis itu penyesat manusia, Bang. Setan itu. Nah, iya. Kalau iya betul setan kan? yang tidak mengikuti perintah Tuhan, yang selalu menggoda manusia untuk biar jatuh ke dalam dosa. Dia mempengaruhi siapa di sini? Mempengaruhi siapa? Walaupun dikasih kebenaran kepada iblis itu dia tidak mau. Walaupun dikasih kesenangan ini yang benar, ini yang di sini udah jelas, hanya di sini. Maka aku di suatu duri dalam dagingku. Itulah orang-orang ciri-ciri. Gini Bang ya, sedikit Bang saya boleh bicara, tapi tolong jangan dipotong ya. Halo, selamat malam. Ya, malam Bang. Nggak jelas. Ya. Silakan Bang, kalau mau diam silakan. Tadi kalau saya simak kan di sini sudah jelas Bang, ya. Sebentar dulu Bang Alif. Paulus sebentar Bang Alif. Siap. Enggak ada jelas. Tolong diskusinya yang itu ya, jangan bunyi nggak jelas kayak sahabat Chris itu ya. Sebentar Bang sahabat, saya boleh bicara sedikit. Dibaca sampai selesai kenapa iblis itu bukan masuk ke dalam Paulus itu mempengaruhi Paulus, bukan. Dia iblis itu menggoda pikiran Paulus supaya Paulus tidak setia kepada Yesus, tapi Paulus itu melawan itu. Jaringannya ini. Begini Bang ya, Bang Alif. Jadi kalau kita mau berbicara kisah Paulus, nah tadi saya simak kata Bang Alif tadi bilang siapa penyesat di dalam internal Kristus, betul kan? Ya. Ya. Cek. Oke. Nah, saya betulkan sebelum Paulus mengikuti Yesus, dia itu memang ibaratnya mengajarkan ajaran Yesus secara tidak benar. Dia itu masuk dalam internal Kristus, pura-pura jadi Kristus, mengikuti Kristus. Oke. Kita pelan-pelan Bang. Sebentar dulu Bang Ali, biar saya selesaikan dulu. Nah, dia mengajari orang-orang pada zaman itu secara tidak benar tentang ajaran Kristus. Kalau kita keripik singkong, lu bisa diam dulu nggak, sahabat Kris? Kalau kita bisa diam, lu orang lagi ngomong. Kalau kita ke bawah zaman sekarang, kejang-kejang kalau dikasih ke zaman sekarang sebenarnya ada contohnya. Itu tuh lagi ngobrol sama kita. Seperti yang saya ragukan ini ya. Ini Sandi ini mengaku-ngaku dia sebagai internal Kristen gitu kan. Kalau saya lihat dari omongannya tadi. Tapi saya meragukan itu. Karena dari omong-omongannya dia tidak seperti Kristen pada umumnya. Maka kalau memang Sandi benar-benar orang Kristen, coba on cam saya mau ajukan beberapa pertanyaan kalau memang dia benar-benar Kristen. Ya. Itu yang pertama. Itulah ibaratnya Paulus sebelum dia mengikuti Yesus itu seperti Sandi.
Ya, dia Paulus dia penyesat. masuk ke internal Kristus, dia mengajar Kristus secara tidak benar. Tapi ketika Paulus bertobat, Tuhan yang memilih Paulus. Itulah hebatnya Tuhan kami. Itu Walaupun kata si Sandi, sebentar dulu, Kian juga Santang, nggak saya percaya bicara. lu Kristen katanya. Sebentar Coba dulu. lu on cam, biar sama-sama on cam. Iya, Nggak sebentar percaya dulu. Si Sandi lu Kristen. Sebentar dulu. Itulah hebatnya Tuhan kami. Sebentar dulu. Kok jangan seperti anak kecil lah. Biar orang mendengar gitu loh. Nah, itulah hebatnya Tuhan kami. Walaupun Paulus Hebat kok misalnya disalib. mengajari orang-orang pada zaman itu secara tidak benar, Tuhan pilih dia sebagai alatnya untuk memberitakan Injil dan kebenaran. Kalau Tuhan Siapa yang punya pilih rencana dia? apa yang Bentar. nggak mungkin? Siapa yang pilih dia? Tuhan sendiri. Dari mana itu? Kalau Ingat Anda ya, yang ingin- menulis. ingin- Sebentar, itu Sebentar dulu, klaim sebentar, Paulus. Bunda. Kalau emang Itu Anda ingin benar-benar, enggak, biar kita tanggapi Sebentar dulu. dulu, Jangan sebentar panjang, dulu. Saya bukan biar bicara gereja dulu. mau khotbah, Bang. kalau Anda Udah kita paham, udah kita Sebentar paham dulu. itu. Udah kita Sebentar paham dulu, nih, saya ketika kasih tahu nanti ya. saya sudah selesai, silakan Yang Anda bicara. menulis kisah, sebentar, kita tanggapi dulu. Kau bilang Sebentar dulu. kau bilang. Biar saya Loh, selesaikan dulu bicara. Kalau Anda memang Kenapa ingin sih? berdiskusi dengan sehat, biarkan saya selesai bicara. Karena Kenapa Anda sudah sih banyak dulu di sini yang orang kan gitu. Benar entah nggak? lah, entah. Kalau emang ingin Anda benar-benar memahami kisah Paulus, seakan-akan saya lihat ini ya, teman-teman dari Muslim ini kan memframing bahwa Paulus ini orang yang tidak benar. Iya, Orang-orang Ya, yang nggak benar. orang jahat. Ini saya gitu. jawab ya, nggak benar tuh Paulus. Gini, dengar. Makanya kau Anda denger, ingin Bang. memahami Tolong kisah di mute dulu, Paulus, Bang Akang. Sebentar dulu. Dengar dulu, dengar Sebentar dulu. Kau ini, Bunda. kau yang mau ngomong terus kenapa sih? Kita Sebentar dulu, tanggapi nanti saya dulu. selesai. Ketika saya sudah selesai, saya kasih tahu saya Enggak, kau selesai. cuma curhat. Kenapa sih kalian ini bla bla segala macam? Enggak usah curhat, Bang. Begini. Itu pengakuan Paulus. Dia ngaku bertobat kan. Nah, siapa yang tahu persis kalau dia bertobat? Ingat, yang menulis kisah para rasul itu, Bang, si Lukas. Siapa Lukas? Lukas orang Yunani yang mengisahkan kisah pertemuan yang katanya ketemu Yesus di padang gurun di perjalanan ke Antioquia. Yang nulis itu cuma si Lukas di kisah para rasul. 4 penulis ya kanonik ya Injil gospel kanonik yang lain tuh nggak menulis, nggak pernah menyinggung pertemuan Paulus. Cuma Lukas yang mengkisahkan itu di kisah para rasul. Siapa itu Lukas? Lukas orang Yunani, tabib pribadinya si Paulus. Paulus kan sakit, ada penyakit dia. Kalau nggak salah dia apa ya? Dulu aku pernah baca Saint Paul ya epilepsi. Nah, kita nggak bahas penyakit Paulus. Ketika si Lukas mengkisahkan tentang pertemuan Paulus ini kan klaimnya. Bahkan penglihatan ketika disidang oleh Raja Agripa, itu penglihatan saya, Tuan Raja Agripa. Penglihatan, bro. Kok imani ini perkataan Paulus? Coba kita lihat kenapa disebut dia antikristus. Karena ajaran-ajaran yang disampaikan bertolak belakang dengan Yesus. Bahkan Yesus dijadiin tumbal di Galatia 3:13. Siapa yang pernah mengisahkan Yesus itu, siapa sih Paulus itu ketemu sama Yesus siapa? Kecuali Lukas yang orang Yunani. Oke? Itu klaim-klaim dia, Bang. Klaimnya pun dia sebagai rasul, dikit lagi. Klaimnya pun dia sebagai rasul, kalian percaya begitu aja. Kalian percaya begitu aja. Ingat ya, di Ibrani 3:1 Yesus pun rasul. Di dalam bahasa original Bibelmu apostolos. Paulus pun di Roma 1:1 dia pun apostolos. Masa sama kedudukannya Paulus dengan Yesus? Boleh saya Ini bicara? kenapa? Boleh saya Kemudian kata Yesus sedikit, kata Yesus lah, iblislah yang menjadi bapakmu. Hanya satu bapak, yaitu dia yang di surga. Tidak ada bapak di bumi. Hanya dia yang di surga bapak. Tiba-tiba Paulus mengaku dia bapak di dalam Yesus Kristus. Boleh saya Dijawab bicara? dijawab oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Dia bapak, apabila dia berkata dia berdusta, dia bapak segala dusta. Apa yang dikatakan segala sesuatunya itu adalah dusta. Apa kata Paulus? Kalau dengan dustaku, itu saudara-saudara Paulus loh. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus tentang antikristus ini ya dipenuhi oleh si Paulus. Saya minta pertanyaan saya, siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Coba. Adakah dari Tuhan atau dari Yesus? Silakan. Boleh saya bicara?
Itu jawab dulu, jawab. Nggak usah kok, kita sudah hafal mati Bibelmu, kita sudah hafal Bibelmu, kita sudah tahu Bibelmu. Sekarang saya tanya, siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Kasih jawaban saya. Adakah Tuhan atau Yesus? Coba. Begini Pak, begini ya Bunda. Saya tidak mau begini, saya tidak mau begini. Saya minta jawabannya, karena kau mengimani Paulus itu sebagai rasul. Siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Ayo. Gimana saya mau bicara? Anda bicara terus. Ya jawab itu, jangan yang kita tanyakan yang kau jawab dong, biar nyambung. Coba siapa yang mengkonfirmasi? Siapa yang mengkonfirmasi kerasulan Paulus? Itu jangan-jangan dia rasul palsu loh. Siapa yang mengkonfirmasi? Ayo. Adakah pengakuan dari Yesus atau adakah konfirmasi dari Tuhan? Sudah selesai? Ya jawab, jangan kemana-mana ya, itu palsu dia. Oke, tutup mic-nya. Begini, Bunda Maria. Bunda siapa namanya? Bunda Maria Bunda, lagi. Siapa lagi, Bunda? Ya Allah. Nah, itulah. Tadi kamu mengatakan siapa yang menulis kisah para rasul, Lukas dan sebagainya. Yang sopan ya kalau diskusi sama ibu Tuhan lu. Bukan pertanyaan saya, Bang. Mengganggu konsentrasi biar kita sehat. Pertanyaan saya bukan itu. Jawab saja pertanyaan saya satu aja pertanyaan. Enggak. Saya sudah tahu isi Bibelmu. Saya minta kau jawab aja pertanyaan saya baru itu guru ndak Bang Zuma udah standby itu ya. Saya minta kau jawab siapa yang mengkonfirmasi kerasulan si Paulus. Jangan-jangan di palsu dia siapa? Nyerocos terus. Oke lanjut silakan. Yang mengangkat Paulus sebagai rasul itu adalah Tuhan sendiri. Dari mana? Tuhan ada aja kok pembohongnya. Mana konfirmasi dari Yesus? Kamu bisa berdiskusi dengan saya? Datanya. Saya lihat malah. Enggak ada sebentar. Kau mau menipu ya? Oh, suka nipu-nipu kau lah. Coba mana? Di mana dia diangkat oleh Yesus? Bunda ini tidak bisa diajak diskusi. Coba yang lain saja lah. Kasih data. Ayo, kasih data. Biar komen cerita kalian. Mana? Jelas ceritanya di mana? 9. Coba silakan Anda buka. Bisa. Oh, itu kan klaim Paulus. Klaim Paulus itu yang menulis itu si Lukas. Lukas itu yang menulis kisah para rasul. Siapa Lukas? Orang Yunani. Sahabat dekatnya si Paulus. Kerjasama dia membodohi kalian. Sekarang mana dari Tuhan, dari sekarang kan masalah Anda percaya atau tidak. Saya tidak memaksa Anda untuk percaya. Ya berarti kalau begitu kau cuma iman buta, cuma dogma doktrin, nggak tahu kau cari kebenaran. Saya minta konfirmasi dari Yesus. Konfirmasi dari Yesus, misalnya di Matius. Misalnya di Yohanes, konfirmasi dari Yesus gitu loh. Jangan tulisan si Lukas itu yang nggak jelas orang Yunani kok. Silakan Anda bicara, sudah? Ya mana konfirmasi dari Yesus tentang kerasulan Paulus? Karena kau ini lebih mengimani kata-kata si Paulus, Rasul Paulus kau lebih imani daripada perkataan Yesus. Yesus, dengar kata Yesus ya di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa atau Allah adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Yesus. Sementara Paulus berkata hanya ada satu Bapa dan satu Tuhan. Paulus memisahkan antara Bapa dengan Tuhan. Ajaran Yesus tidak. Di Markus Yesus berkata, hukum terutama ialah dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Datang si Paulus penyesat ini yang kau akui kerasulannya. Makanya saya minta legalitas kerasulan Paulus. Silakan dari mana? Sudah. Dari Yesus. Sudah, coba. Boleh saya bicara? Tolong jangan dipotong ya. Saya mohon tolong jangan dipotong. Saya potong kalau kau bohong, nggak ada datanya, coba. Ya kalau gitu kita nggak bisa diskusi lah. Tolong ya, yang kita minta kasih data lah. Gitu. Coba datanya mana itu? Konfirmasi dari Yesus tentang kerasulan Paulus, coba. Tolong jangan dipotong. Kau dibodoh-bodohi Paulus, kau ditipu Paulus. Iya, tolong jangan dipotong. Saya mau bicara, Anda jangan motong gitu loh. Enggak, kau harus jawab ya, pakai dalil ya. Konfirmasi dari Tuhan tentang kerasulan Paulus. Saya akan jawab pakai dalil, pakai data. Oke. Anda berhenti dulu berbicara, jangan berbicara ketika saya berbicara. Coba, datanya di mana? Oke, gini ya. Pertama, saya tidak memaksa Anda percaya atau tidak tentang kisah Paulus. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tadi menanyakan kepada saya, menuntut kepada saya jawab pakai data. Saya memberikan data kisah para rasul 9. Terus Anda berbicara tentang kisah para rasul ini bukan itu apa? Itu iya, kisah. Itu bukan perkataan Yesus. Lari dia, kemana tuh? Kena pelanggaran, bukan lari. Gimana? Kena pelanggaran. Tad lanjut lagi Tad. Oke, saya teruskan ini sedikit Bang ya. Jadi tadi kan
si apa itu namanya Bunda itu kan menuntut data. Saya yang pertama yang saya tegaskan, saya tidak memaksa teman-teman dari Muslim ini percaya atau tidak. Tapi ketika menuntut data, saya kasihkan data Kisah Para Rasul 9. Kalau masalah siapa yang nulis, nanti kita itu debatnya lompat lagi. Jadi panjang. Kisah 9 nomor berapa? Nomor 5 pertemuan Paulus dengan Yesus. Sebentar dulu, biar saya tegaskan dulu. Kalau kita nanti berbicara siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini, saya akui saya bukan yang alumni sekolah teologi. Saya belum mengerti saat sampai ke situ. Oh ya salah dong kalau sebentar kayak gitu. Dulu, Saya Santa. aja Sebentar dosen dulu, setuju. Sebentar dulu Kian Santa. Tapi yang saya imani kan Bible. Itu yang saya imani. Anda menuntut data, saya kasih data Kisah Para Rasul 9, silakan Anda baca. Di situ lengkap kita tentang Paulus. Sudah itu saja. Ya, pertemuan intinya. Paulus ya. Pertemuan Paulus dengan Yesus kan. Itulah data Kisah yang Paulus. Anda maksudkan di situ. Aku malah kebuka lagi kamera. KPR 9 nomor 5 kan, kisah pertemuan Paulus dengan Yesus kan gitu. Pengakuannya di situ kan. Nah, oke, baik. Itu kan sebuah penggenapan. Kalau kita lihat memang pembuktian ayat itu harus ada. Karena itu adalah sebuah penggenapan dari ucapan yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Contoh di Matius 24 22, 23, 24 ketika dia berkata, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias atau dengan Yesus, sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan, jangan percaya, betul? Kan begitu? Bener nggak? Itu nanti kita Bang, gini Bang. Itu nanti kita balik sebentar dulu. Itu biar saya selesaikan dulu. Sangat erat Bang. Abang sudah bicara tadi. Biar saya bicara. Nggak, ini pertanyaan saya tapi dijawab. Sebentar dulu. Nanti kalau Abang bilang gitu, berarti itu nanti kita balik lagi ke belakang. Saya kan tadi sudah sampaikan secara singkat, padat dan jelas bahwa kisah Paulus ini sebenarnya memang sebelumnya dia adalah orang jahat lah ibaratnya, mengajarkan ajaran-ajaran Kristus secara tidak benar, tapi Tuhan pilih dia, gitu loh. Dia bertobat. Iya Bang. Sudah itu aja. Jangan menjelaskan doktrin terus Bang. Kita lagi bahas pembuktian. Ketika Yesus berpesan, mengaku bertemu dengan Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya. Ini tentang pesan Yesus. Sampai dia berkata di 2-3-nya, camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu. Berarti ini sangat penting. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya. Yesus memilih Rasul Paulus itu lewat Ananias, murid Yesus. Susah. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya. Bisa aku bicara? Sebentar Pak ya, satu-satu ya. Anda izin dulu sama temennya deh kalau gitu. Atau Anda yang bantu menjawab. Pesan Yesus sebelum terangkat ke langit ketika dia berpesan kepada muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Biar aku bantu menjawab, boleh? Ya, silakan jawab. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Pesan Yesus itu bukan merujuk kepada Paulus. Karena apa? Paulus dengar. Paulus dipilih Yesus, Tuhan Yesus ada ini kita jangan sebut merek dulu Pak. Jangan sebut merek dulu. Pesan Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya. Bukan Paulus. Paulus dipilih Tuhan Yesus Kristus, ada saksinya yaitu Ananias. Paulus dipilih Tuhan Yesus Kristus, ada saksinya yaitu Ananias. Karena Tuhan Yesus Kristus pun menemui Ananias, kemudian menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Paulus dari kebutaan selama 3 hari. Jangan panjang lebar dulu, jangan panjang lebar dulu. Tolong dengarkan jawabanmu, pertanyaanmu itu. Bukan Pak, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Di dalam Matius 24, di dalam Matius 24 Pak, di dalam Matius 24 saya baca ya. Saya baca dulu nih, diulang ya. Ini pernyataan Yesus dan pengajaran Yesus dan pesan Yesus sebelum dia terangkat ke langit. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ini pesan Yesus sebelum terangkat ke langit. Nanti kalau ada yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, di balik bilik, mengaku di sana, mengaku di sini, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Ini dulu, Pak. Percaya kami sih ke yang kau baca itu, tapi pesan itu bukan merujuk kepada Paulus. Kenapa Anda tiba-tiba membantahnya bukan merujuk kepada Paulus? Karena Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada saksinya. Siapa? Lah itu pengakuan dipilih itu mengaku bertemu dengan Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Gimana sih? Ada saksinya. Lucu Bapak ini. Ada saksinya yaitu Ananias. Dia mengaku dipilih oleh Yesus setelah Yesus terangkat ke langit atau sebelum Yesus terangkat? Setelah naik ke surga. Nah, berarti Yesus yang lain ini. Nggak ada Yesus yang lain, hanya satu Yesus Kristus. Ada kata Yesus Kristus palsu, dia bilang. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Makanya dengerin apa yang diucapkan oleh Yesus, jangan bantah duluan, Pak. Itu bukan merujuk kepada Paulus. Udah. Itu namanya Anda membantah tanpa data, Pak. Ini bisa kita ketahui dari Tuhan Yesus Kristus lah yang memilih si Paulus langsung melalui penampakan dan ada saksinya. Yesus. Ini Gurunda sudah kembali monitor mungkin Gurunda. Saksinya siapa? Ananias. Ananias, Tuhan Yesus Kristus menyuruh Ananias, Ananias, pergi kau ke sana, sembuhkan dulu itu. Yang mengaku selama 3 hari. Bertemu, melihat. Untuk menyembuhkan Paulus dari kebutaannya selama 3 hari. Bang Rek, lu abis makan rokok berapa kilo sih? Gacor susah banget. Ini. Gacor banget lu dari tadi ngomong. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Sampai materi yang saya bawa tadi 2 Korintus 12 Yesus dikocok iblis sampai lewat ini. Nah, di sini Pak, ini kan sedang kita bahas pesan Yesus. Pesan Yesus yang begitu serius ini sampai dia berkata, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti ini sangat serius ini Pak. Sangat serius. Kalau ada, kenapa? Mesias palsu dan nabi palsu. Yang datang nanti itu berarti Mesias palsu. Nah, yang mengaku sebagai Mesias atau Yesus mengaku bertemu dengan Paulus. Pesan Yesus sebelum terangkat ke langit, jangan percaya. Itu kata Yesus, Pak. Itu kata Yesus. Nanti kita lihat dari pengajarannya. Karena di situ dikatakan dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kan gitu. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tolong dipahami Pak, jangan main bantah dulu. Ini kalau tidak digenapi ucapan Yesus ini, berarti Yesus bohong kalau gitu. Karena dia berkata dengan serius, camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu. Paulus tidak ada menyesatkan kami. Ya kalau Anda sadar Anda tersesat, Anda sudah keluar, Pak. Paulus tidak ada menyesatkan kami, karena kami tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus seperti yang sudah Pak, menyembah Paulus Tuhan Yesus menyesatkan, Pak. Galatia 3 pasal 13, Pak. Paulus tidak ada menyesatkan kami karena baca kami Galatia 3 pasal 13, Pak. Seperti orang-orang yang telah menyembah Yesus Kristus. Baca Galatia 3 pasal 13, Pak. Pertanyaanku sederhana saja sama kalian. Siapa yang mau dibaca siang beleguk berkokok sekaligus rasul? Susah ini. Susah bunyi terus ini susah. Suruh dibaca ngoceh aja terus lu. Kan udah menjawab. Lanjut lagi ya, di sini sekarang sudah masuk kisah saya. Siapa yang melantik dan mengangkat Mr. M menjadi nabi sekaligus rasul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Pencipta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sang Pencipta, Pak. Langsung Sang Pencipta itu, dia itu sebagai Rasul Muhammadur Rasulullah di dalam Al-Quran, surah Al-Fat ayat 28 29. Di mana dilantik dan siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang menjadi saksinya, Pak. Lalu kenapa kalian sekarang menjadi saksinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat?
Para pokok ya aing. Gak ada yang nyambungnya diskusi sama Lalu kenapa kalian sekarang mulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya kami bersaksi itu Pak. Udah kembali kepada Paulus tadi. Apakah Pak. kalian melihat pelantikan itu, pengangkatan itu? Tidak, kami berikrar itu Pak. Kami berikrar. Berarti kalian saksi buta. Ini orang saksi mata bohong. dicambuk Siapa? Oke ya. Bang Rek. Siapa Salam saksinya dari Tuhan Yesus? pencipta langit dan Yesus bumi dilantik untuk jadi Muslim Tuhan. Ayo jawab. Siapa saksinya Yesus dilantik jadi Tuhan? Jawab. Siapa saksinya? Woi. Nggak ada yang melantik. Dilantik dia jadi Tuhan dia. Nggak ada yang melantik gimana? Di mana itu tertulis? Waktu konsili Nisea. Di mana itu tertulis di Alkitab Tuhan Yesus kau bilang dilantik menjadi Tuhan? Dia dilantik jadi Tuhan waktu di konsili Nikea. Di konsili Nikea. Kalian nggak mengimani konsili yang mau itu. Ayo. Kenapa kalian sekarang jadi saksi sementara saat pelantikan itu nggak, pengangkatan itu nggak ada saksinya? Kenapa kalian sekarang jadi saksi? Kalau ada dalilnya Yesus jadi Tuhan, gimana Pak? Pertanyaanku itu dulu kalian jawab. Siapa yang mengangkat Mr. M menjadi nabi? Siapa saksinya? Di mana lokasinya pengangkatannya? Allah. Pak, pertanyaan Bapak, siapa yang melantik? Allah. Siapa saksinya? Allah. Udah ya? Oke, udah dijawab. Kenapa kalian sekarang jadi saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bersaksi. Maksudnya bersaksi. Bersaksi, Pak. apa kalian melihat? Kenapa kalian jadi saksi? Bapak ada Google. Oke, Bapak ada Google depan Bapak tidak? Kenapa kalian sekarang jadi saksi? Apa kalian saya jawab. Kejadian itu, peristiwa itu? Pak Santai itu gigi Bapak kena hidung. Santai dulu. Santai dulu, Bapak santai dulu. Pak Santai. Bersaksi itu menurut KBBI artinya menyatakan. Jadi ketika Kang Chan bersaksi, Kang Chan menyatakan. Bapak kalau tidak percaya saya, Bapak lihat KBBI. Jadi bersaksi itu menyatakan. Tapi pikiran Bapak bersaksi itu harus melihat dengan saksi. Pertanyaan yang sama, Pak, siapa yang menyaksikan Yesus mendapat firman dari Tuhan? Jawab. Jawab dulu pertanyaanku itu. Kenapa kalian bersaksi? Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Di mana sudah saya jawab itu? Pak, sudah saya jawab. Ayo. Tadi dari utusan di Mekah, oke, kota yang mulia, oke. Udah saya jawab tuh Pak. Setiap pertanyaan Bapak sudah saya jawab. Bapak, santai dulu, saudara. Siapa yang menyaksikan Yesus mendapatkan firman? Saudara, santai dulu. Bapak Kristen ya pasti ya, nggak nyambung soalnya. Enggak, pasti gini aja Bang. Tadi nyambung. kan sedikit aja. Tadi kan kita sudah berbicara tentang Paulus. Sebenarnya kan pertanyaan teman saya tadi kan mudah sekali gitu loh. Kalau yang namanya saksi itu harus menyaksikan, melihat. Begitupun kita kalau ketika menghadap contohnya persidangan kan, siapa saksinya? Saksi anu. Dia melihat. Anda ada Google nggak? Kayak gitu kan? Bang Kristus, Anda ada Google nggak? Kalau saksi itu harus menyaksikan. Bang Kristen, santai. Ya siap. Saya dapat poinnya. Dengar. Saya dapat menyaksikan itu kan kata dasarnya adalah saksi. Sorry. Ya udah kalau mau main gitu-gituan udah gini, Bang Chan izin sedikit. Ya, lanjut. Bang Kris. Yesus mati 3 hari dikubur. Ngapain aja tuh dia dikubur kerjaannya? Ini mau satu arah apa 2 arah Bang? Diskusinya. 2 arah. Ya kalau 2 arah kan tadi kan kalian ya udah lu jawab dulu. Kalian kan sudah mengeroyok saya tuh. Enggak ada yang mengeroyok sama gua. Masalah Paulus. Sekarang coba saya dulu dong. Enggak, Yesus mati. Jawab dulu dikubur dong. Selama 3 hari. Kerjaannya ngapain aja tuh di dalam kubur? Sebentar dulu, jawab dulu saja. Jawab dulu. Jangan ngeyel, jawab dulu. Apa kerjaannya di dalam kubur? Kalau sudah saya jawab, Anda jawab ya. Ya. Yesus tidak dikubur, dia bangkit. Sudah. Oke, siapa saksinya? Dia bangkit dari mana? Siapa saksinya? Dari mana? Enggak, dia bangkit dari mana? Sekarang gantian dong, kok tambah lagi bangkit dari mana dia? Bangkit dari mana? Gantian dong. Iya, bangkit dari mana? Jawab gantian dulu. Bangkit dari mana? Jawab dulu. Gimana sih ini? Bangkit dari mana? Sehat diskusinya. Udah, kalau mau diskusi sehat kita. Mana? Anda tadi sudah bangkit dari mana? Jawab dulu. Sedikit. Kalau mau ngeyel-ngeyelan sama gua, jangan sama guru-guru gua. Bangkit dari mana? Bangkit dari matinya, dia mengalahkan maut.
Bangkit dari kubur, ngehe, lu ngerubah-rubah ayat lu. Loh, Anda itu kan, Anda saya jawab, tapi Anda memberikan... benar-benar ngerubah-rubah ayat kok, kayak Tuhan aja lu ngerevisi ayat sendiri. Anda saya jawab, Kitab tapi sendiri Anda direvisi. memberikan Gimana jawaban sih lu? sendiri, ya mau bagaimana? Lah, bangkit dari mana? Bangkit dari mana? Jawab. Bangkit dari matinya, bangkit dari maut. Mengalahkan maut dia. Dia bangkit. Bangkit dari mana? Mengalahkan maut, dia bangkit. Mati Nah, kalau dia, mengalahkan bangkit maut, dari dia kalau matinya. lagi maut di mana diemnya dia? Dikubur nggak? Oke, bangkit dari kuburnya, nggak masalah. Nah, gitu. Oke, Jangan sudah. rubah ayat sendiri. Sudah jelas. Terus Nah, boleh ngapain saya- aja kerjaannya? Ngapain aja kerjaannya di dalam kubur? Sudah jelas, dia bangkit. Iya, ngapain aja kerjaannya di dalam kubur selama 3 hari? Anda kalau mau bicara, memframing. Jawab dulu. Jangan gitu Nanti lu lah. bertanya sepuasnya ke gua. Biar kita diskusinya Ngapain sehat. aja Ini kerjaannya di dalam kubur selama 3 hari? 2,7 Ngapain ribu orang aja yang kerjaannya menonton. di dalam kubur selama 3 hari? Jawab dulu. Kalau pertanyaan Anda tidak berbobot seperti itu, untuk apa? Saya jawab. Ngapain aja kerjaannya di dalam kubur 3 hari? Jawab. Kalau pertanyaan Anda tidak berbobot seperti itu, untuk apa? Saya jawab. Ya udah lu mending turun kalau kayak gitu. Sedikit dulu. Apa yang Kalau harus mau saya jawab yang tidak ada di ngeyel-ngeyel sama Bible? gua, jangan sama guru-guru gua lu. Ya sudah, tutup aja komalnya, roomnya. Ngapain lu yang ngatur? Lah, lu kan tadi nyuruh orang-orang Kristen naik. Saya naik. Enggak, gua nggak nyuruh orang Kristen naik. Nggak ada. Ada, itu kan. Lu Itulah. sendiri minta naik. Kalian berdusta saja kalian. Siapa yang berdusta? Lu sendiri yang minta naik. Begini Bang, ngapain saya harus jawab yang tidak ada di Bible? Segini. Ada. Sekarang saya pertanyaan Ada. saya Yesus, gini kan. dengerin dulu. Ketika Makanya Anda lu kalau belajar Kristen ke gua, kalau belajar Kristen. Sedikit dulu. Yesus Ketika Anda dihadapkan mati satu pertanyaan dikubur, tentang ajaran kerjaannya Islam, itu menginjili orang-orang yang sudah mati. Makanya kalau mau belajar Bible kalau gua, pendeta lu aja belajar Bible di sini. lu aja nyembah orang mati, Bos. Siapa yang menyembah orang mati? Kalian menyembah orang mati. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Nah, mulai kan? Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi Anda menuhankan, Bos. Gak ada Secara yang tidak menuhankan sadar, Nabi Muhammad. Secara tidak sadar Anda menuhankan. Kena kan? Mampus. Ada something spesial di Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad ini. Mana ada orang Islam menuhankan Nabi Muhammad? Gak ada. Terus kenapa Anda sebut-sebut di dalam doamu? Ya terserah gua dong, suka-suka gua. Loh, kok ketawa? Kenapa lu yang mau ngatur? Ya kan tadi Anda bilang tidak menuhankan. Terus kenapa Anda sebut-sebut dalam doamu? Ya suka-suka gua lah. Nah, itulah jawaban yang Anda sendiri bingung, tidak bisa menjawab kan gitu. Kok bingung? Gak ada bingungnya orang Islam. Orang Islam itu 1000 pertanyaan, 1000 jawaban. Orang Islam tuh. Kalau kalian, lu aja nggak bisa ngejawab pertanyaan gua. Satu aja pertanyaan gua nggak bisa. Kristen satu pertanyaan 7.000 jawaban. Tadi kan Anda bilang tidak menuhankan. Yang namanya. Terus pertanyaan saya, kenapa Anda sebut dalam doamu? Ya terserah gua lah, kenapa lu yang ngatur? Ya sudahlah, terima kasih lah teman-teman. Oke. Saya turun dulu lah. Anda tidak bisa jawab soalnya. Kalau jawabannya suka-suka gitu. Itu sama saja saya udah. Kalau mau bersihin sana, haciu. Nah, gitu kan. Mulai keluar ulah beludaknya. Sedikit aja langsung kena tukang Chan. Gak usah lama-lama sama yang kayak gituan mah. Ya aneh ya, Kristen tapi nggak ngerti dengan Bible-nya sendiri. Bahwa Yesus itu kan diangkat jadi Tuhan, jadi Kristus. Dalam Bible-nya gitu. Kok bisa nggak tahu gitu kan, aneh. Ini 4 kursi nih buat Oten nih. Ayo naik Ten. Yang mau ngeyel gua ladeni, jangan guru-guru gua. Jadi isu teman-teman Kristen tuh minim pemahaman terhadap Bible-nya itu loh. Betul nggak Bang Kian? Kan kita bisa dikoreksi sebetulnya. Tanya aja teman-teman Kristen kalau ini. Kan di kepala teman-teman Kristen bahwa Yesus itu Tuhan, kan begitu. Ternyata di dalam Bible-nya Yesus diangkat jadi Tuhan, dijadikan Tuhan. Tuhan dijadikan, gimana Tuhan dijadikan? Tuhan dijadikan. Yang setahu saya yang dijadikan itu bakwan. Itu kalau setahu saya Tuhan tidak bisa jadikan. Saya tidak tahu ya kalian gimana cara berpikirnya, tapi Tuhan tidak bisa jadikan. Tapi Bible Anda mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan, dijadikan Tuhan. Langsung dalam Bible Anda. Pertanyaannya kenapa kalian bisa miss terhadap konsep itu gitu? Selama ini di gereja ngapain aja?
Oh, ini organ tunggal, lupa saya. Bang Co Muslim atau Kristen? Assalamualaikum Kang Tian. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ada gurun dari sini. Loh, Bang jangan sambil makan, Bang. Iya lagi makan. Yuk, yang mau diskusi silakan naik. Ustaz Alif Gurunda monitor kalau sudah monitor. Nah, saya. Oh, ini ada kebon nih. Bang, gimana Bang? Gimana saya kasihan Kang Chan. Kenapa dua orang itu bikin kalian panik? Gimana Bang? Teman saya yang dua yang kalian bisa turun itu ya, bikin kalian panik. Dari tadi saya ketawa sendiri. Apa salahnya saya menjadi seperti Yesus? Bukankah Yesus Tuhanmu ketakutan? Apa salahnya kalau saya panik? Tuhanmu aja ketakutan, saudara. Tuhanmu itu berkeling. Tuhanmu ketakutan, saudara. Ditanya balik langsung pucat, terguncang. Memang. Saudara, iya, oke. Tuhanmu tuh ketakutan. Kang Chan panik. Hanya kalian yang sombong sampai berani-beraninya membunuh Tuhan. Kalian punya pertanyaan. Jangan, Bang. Nanti saya bersihin lohani loh, Bang. Ayo Bang, hadirkan diskusi. Bang, hadirkan diskusi yang baik. Kenapa Kristen tidak bisa diskusi yang baik? Kenapa? Silakan. Kamu tanya aja. Oke, siapa saksinya Yesus disalib? Siapa saksinya Yesus bangkit? Nah tadi tuh ada 2.532. Iya. 2.530 orang. Sebutkan satu saja nama yang menyaksikan Yesus disalib. 2.530 orang. Satu saja, jangan 2.000, satu orang aja. Siapa namanya? Satu. Maria. Namanya siapa? Maria, kenapa? Mana pernyataan Maria dia menyaksikan Yesus disalib? Mana? Saudara, klaimnya sudah barusan. Klaimnya sudah, sekarang buktikan. Saudara, di mana? Buktikan mana? Penyaliban kebangkitan itu iman yang paling fundamental di kalian kan? Siapa saksinya? Ada yang menyaksikan Yesus disalib? Ada yang menyaksikan Yesus bangkit? Hei! La haula wala quwata illa billah. Kenapa kalian tidak bisa diskusi normal? Normal diskusi aja kayak duduk di halaman rumah. Kenapa harus jadi gila gitu? Kenapa? Astagfirullah. La haula. Bang Keo, Akatsu satu Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, masih Kristen Bang? Iya. Jadi mau kemana? Oh, kasihan. Mau kemana? Kasihan, calon neraka nih. Ya mau ke Islam. Muhammad nggak bawa ajaran apapun Bang. Ya, untuk apa ke Islam? Yang nggak bawa ajaran apa-apa itu si Yesus. Coba abang bela dulu Muhammad. Yesus kenal nggak dengan Kristen? Coba Yesus kenal nggak dengan Kristen? Yang dibawa Muhammad? Yesus kenal nggak dengan Kristen? Coba bela dulu agamamu. Yesus kenal nggak dengan Kristen? Coba sampai mana kau bisa bela agamamu? Coba lu jawab dulu pertanyaan gua. Yesus kenal nggak dengan Kristen? Ditanya. Woi, Yesus kenal nggak dengan Kristen? Pengikutnya kenal, dia yang memilih pengikutnya, murid-murid. Lalu datanya kalau Yesus kenal Kristen? Ajaran apa yang dia yang memilih murid-muridnya datanya kalau Yesus murid. kenal dengan Kristen? Kata Kristen dia tidak kenal, tetapi dia mengenal makanya nggak bawa ajaran apa-apa emang. Gimana ini? Gimana sih? Aduh, ya, coba sebut satu ajaran Muhammad. Coba sebut satu ajaran Muhammad. Yesus penyesal. Ajaran Nabi Muhammad. Ya sebentar, ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad itu ajaran kasih. Dia mengasihi sehingga menyatakan bahwa Yesus itu hidup tidak mati. Setuju nggak? Ya itu ajaran Basilides itu. Yesus tidak mati. Bagus. Sekarang sekarang saya tanya. Bang, santai, diskusi santai. Siap, santai. Sekarang mana yang ajaran kasih, menyatakan Yesus hidup atau menyatakan Yesus mati? Yang menyatakan Yesus hidup atau mati. Jawab. Saudara, emang nggak punya Kau ini kenapa Bang? Ilmu lu cepet. Santai Bang. Iya. Silakan Kristen.
Bang, kalian ini disambut loh di sini. Silakan kalau mau diskusi. Kalian Kristen ngapain aja sih? Bang Yustan Muslim atau Kristen? Bang Akatsuk Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, masih Kristen, Bang. Oh iya, siap. Ya, kalau bukan Kristen kan tidak selamat itu. Oh. Ya, mungkin Gurunda. Jaminan keselamatan apa yang di agamamu itu, coba? Ya, baik. Biar dijawab dulu ya, biar diskusinya sehat dan tenang ya. Gurunda udah monitor, Gurunda? Ustadz Alif, monitor? Ustadz Alif sholat kayaknya. Oh iya, sholat kayaknya. Gurunda belum monitor. Silakan Bang Chan dulu. Gimana Pak Isan? Silakan bertanya, silakan. Apa pertanyaannya? Bang Yustan. Apa yang bisa dicontoh dari nabimu itu? Pertanyaan bagus. Apa yang bisa dicontoh dari Nabi SAW? Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan begini ya. Kata langsung keluar dari mulut Rasulullah SAW. Utusan Allah untuk Tuhan untuk Pak Yustan. Kata Nabi untuk Bani Israel, ya, untuk Yahudi, untuk Pak Yustan, namanya Muhammad SAW. Santai dulu. Saya menjawab. Santai dulu. Saya jawab.